Mungkin dari dua komentar tadi, Pak Bupati bisa menanggapi. Ya, makasih. Luar biasa ini dari Asosiasi Olahan Kelapa dan juga dari Aliansi Kuliner. Pertama, yang dipersoalkan bagaimana harga dan pasar ya. Tadi saja baru Pohuwato dengan Gorontalo Utara ini berdekatan, harganya berbeda. Oleh karena itu saya berpikir bicara kelapa, karena ini adalah masyarakat kecil, maka ini harus digabung di dalam satu wadah koperasi agar supaya mereka bisa kuat. Kadang-kadang kita ini sama-sama tidak kuat, sama-sama miskin tapi sama-sama sombongnya. Nah, maka kita buat koperasi yang baik agar supaya mereka saling mendukung. Nah, yang berikut juga soal pasar juga ini, saya kira banyak hal yang boleh kita lakukan, antara lain mendapatkan berbagai informasi seperti sekarang ini. Ini cara kita untuk memasarkan. Kemudian yang kedua melalui digitalisasi, apalagi sekarang sudah sangat terbuka. Tetapi tentunya di dalam pasar ini harus ada standarisasi harus kita lakukan dengan baik. Karena itu ini butuh pendampingan, termasuk juga dari Kulaku ini bagian dari pendampingan yang dilakukan dalam rangka untuk standarisasi kualitas. Kemudian yang berikut masalah bahan baku. Memang benar sekarang ini menjadi problem itu adalah kelapa ini kan produktivitasnya rendah. Bahkan yang menjadi problem pemanjat kelapa. Tadi kita baru melakukan pertandingan bagaimana memanjat kelapa, lomba panjat kelapa. Tidak hanya lombanya tapi teknologinya. Nah, sekarang tercipta teknologi tepat guna. Yaitu tadinya para pemanjat kelapa itu hanya 10 sampai 20 pohon setiap hari. Ini bisa sampai 50, 60 pohon setiap hari. Karena kecepatan dan mereka tidak terlalu menggunakan energi karena menggunakan sepatu yang pakai patok itu. Dan dia lebih cepat. Nah, sehingga anak-anak muda sekarang tertarik di situ. Tertarik di dalam memanjat kelapa. Sehingga kalau dia 10.000 satu pohon, berarti 50 pohon 500.000 kan. Kalau 20 hari dia memanjat, insya Allah kurang lebih 10 juta. Minimal 5 juta setiap bulan. Kalau 5 juta setiap bulan melebihi gaji upah minimum kita. Nah, ini yang saya cara-cara kita untuk melakukan itu. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa apa kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendorong UMKM misalnya. Pertama dari sisi peralatan. Sekarang ini sudah teknologi tepat guna yang lebih murah. Kami di Kabupaten Gorontalo itu punya yang disebut dengan IKM, Industri Kecil Menengah Terpadu, khusus kelapa. Dan itu bantuan dari pemerintah pusat dan menjadi tempat belajar bagi masyarakat kita. Ini baru 2 tahun terakhir. Kita berharap ini bisa diadopsi ke masyarakat lainnya dan saya kira sumber-sumber dana itu bisa ada. Salah satunya KUR. KUR sekarang begitu banyak. Cuma yang jelas mana yang boleh dikembangkan dengan baik. Dari sisi permodalan. Kemudian tadi menjadi problem adalah pasar. Oleh karena itu butuh seperti interaksi melalui pameran, melalui digitalisasi, melalui interaksi dengan luar negeri dan sebagainya. Maka ini akan memberi ruang untuk peluang bagi pasar itu sendiri. Dengan harapan tentunya standarisasi bagi apa yang kita jual itu baik. Hari ini kita bergembira UMKM di Gorontalo, pengepakan, kemudian juga prosesinya sudah mulai baik dan juga banyak orang yang sudah melalui digitalisasi sehingga penjualannya tidak secara konvensional saja tapi juga melalui digital yang hari ini dilakukan oleh kita sekalian. Saya kira itu yang tambahan saya dan mungkin juga terutama dari Kulaku ini yang akan menjelaskan bagaimana pengembangan pasar, bagaimana peralatan dan sebagainya. Terima kasih. Silakan.